Kita memboikot minum-minuman dan makanan produk orang-orang kafir dan tidak memakannya dengan niat membersihkan hati, tidak ada hubungannya dengan kebersihan hati. Nabi SAW dulu bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir. Makanan orang-orang kafir yang mereka jual selama bukan dari yang haram, itu halal dimakan, termasuk barang yang halal. Karena semua yang ada di muka bumi ini dikeluarkan untuk orang-orang yang beriman. Allah halalkan bagi kita. Sekarang kalau antum mau boikot produk orang-orang kafir, jawabannya harusnya antum tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh naik pesawat, karena itu yang bikin orang kafir juga. Berarti mengotori hati. Tidak benar. Jadi produk orang kafir selama dibuat dengan cara yang halal, dari harta yang mereka beli dengan halal, itu hukumnya halal dimakan dan tidak mengotori hati. Sementara produk orang muslim kalau dibuat dengan cara yang haram, itu malah justru yang mengotori hati. Jadi produk ini halal haramnya itu kembali kepada hukum asalnya benda tersebut. Ya, kepada hukum asalnya, bukan kembali kepada orang yang menjualnya. Kalau jual beli dengan mereka, perdagangan dengan mereka dapat membantu mereka untuk mencelakakan, membinasakan kaum muslimin, tidak boleh. Masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hukum bermuamalah dengan mereka, dan Nabi SAW pun bermuamalah dengan mereka selama tidak ada illah, jaizah, mubah, boleh, jaiz. Tetapi kalau dengan sebab bermuamalah itu menguatkan mereka, membantu mereka untuk membinasakan kaum muslimin, terlarang jelas. Pertolongan langsung. Maka orang-orang yang ahlinya harus meneliti mana produk Yahudi, mana produk-produk yang membantu Yahudi, yang membelikan pelor-pelor senjata kepada Yahudi, agar kita menyetopnya. Karena ini termasuk jahidul musyrikina bi amwalikum, berperang melawan kaum muslimin dengan harta-harta kamu. Selain menginfakkan, perang ekonomi, memutuskan perdagangan, itu bi amwal. Karena berlafaz bi amwal, Nabi bersabda secara umum. Pun berkaitan dengan masalah memboikot barang-barang itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Ulil amri. Gak bisa memboikot barang itu pribadi kita atau kelompok, gak boleh. Pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halal. Nabi sendiri jual beli gak dengan Yahudi? Jual beli. Padahal Yahudi sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir-akhir hayat Nabi, mereka buat makanan, perempuan Yahudi ini diracun makanannya. Diundang Nabi untuk makan. Nabi makan dijaga sama Allah. Tapi sahabat banyak yang mati. Bencinya. Tapi tetap Nabi nggak mengatakan boikot Yahudi, nggak ada itu. Tetap Nabi Muhammad sampai di akhir hayatnya, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi baju besinya tergadai sama siapa? Yahudi. Menunjukkan muamalah tetap berjalan dengan orang kafir. Ketika mengatakan boikot, yang mengumumkan siapa di sini? Ulil amri, bukan pribadi. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat atau tidak? Mafsadah atau tidak? Gitu. Apakah jerak dengan diboikot itu jerak, kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia nggak mengulangi lagi, atau tambah jadi dia? Dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Itu urusan siapa? Ulil amri, bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan. Pengen jadi pahlawan, ini nggak boleh. Lalu antum ini siapa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa antum nggak jadi Tuhan nantinya? Artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh dalam Islam. Jadi harus perhatikan urusan kita ini, kita harus jelas. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada urusannya ulama, nanti ada urusannya ulil amri. Itu harus ada, ditunjukkan pada tempatnya. Jangan sekarang kita sebagai rakyat jadi ulil amri.
Atau kita orang bodoh jadi ulama? Nggak boleh, dudukkan pada tempatnya. Saya pikir cukup. Ustadz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina? Mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita. Haruskah kita boikot? Lebih baik, tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk begitu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin. Ya. Apakah gerakan boikot produk Yahudi dibenarkan? Ya, kita bilang, adapun kalau mau manfaatnya sangat besar, maka ini perlu pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat kalau menyerukan maka kita memboikot dengan rame-rame. Tapi kalau kita ijtihad pribadi masing-masing, misalnya saya nggak mau minum, ya terserah masing-masing, silakan. Ya. Sebagaimana kita mending saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus nggak bisa. Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? Pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi, juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita, produk-produk orang kafir. Kita mengatakan, tidak boleh kamu, misalnya nggak boleh kamu beli Kentucky misalnya, itu orang kafir, tapi dia pegang iPhone. Itu sama saja kan? Apa bedanya itu sama itu? Misalnya saya katakan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya saya iPhone tapi itu nggak, minimal kan saya mending saya beli ayam Indonesia. Ya terserah, itu bagus. Selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir, bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada apa? Pada orang lain. Seperti ada yang bertanya, Syekh kita harus boikot terhadap produk-produk Amerika. Syekh itu tanya, kamu minumnya apa? Minum Pepsi. Sama saja. Minum Pepsi. Artinya kita bilang ya, masalah masing-masing silakan. Itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari produk-produk kafir, itu bagus, terserah antum. Tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain.